Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah wa azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada video kali ini dalam serial Cahaya kita akan membahas suatu tema yang insya Allah sangat menarik ya, dan sangat bermanfaat, dengan judul puasa gadget ya, puasa gadget. Kenapa kita perlu membahas tema ini, tema puasa gadget? Ya diantaranya karena sekarang bulan puasa ya, sehingga insya Allah nyambung lah begitunya. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong tentang puasa gadget atau membatasi diri dari gadget, ada dua kisah nyata yang bisa saya sharing di sini dan nanti insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, yang pertama ini justru dari, mohon maaf ya, pasangan lesbi. Pasangan lesbi tentu saja ya pasangan yang tidak sah ya dalam hukum Islam. Cuman di negara-negara barat tuh kan dilegalkan. Jadi ini kisah dikutip oleh Dr. Aryo Muhammad dalam bukunya beliau ya, buku baru beliau, PhD Parent Stories yang kedua. Di situ memang beliau banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya kita mengkondisikan gadget di rumah, khususnya untuk anak-anak kita. Dan di buku itu, di buku PhD Parent Stories ini yang kedua, buku yang kedua, itu beliau bercerita tentang seorang pasangan lesbian di Inggris ya. Itu ternyata punya ilmu parenting yang luar biasa begitu ya. Di antaranya ini pasangan lesbian ini sepakat untuk membatasi gadget buat anak-anaknya. Tujuannya tentu saja supaya anaknya tidak kecanduan gadget ya. Nah, kisah ini disampaikan oleh Dr. Aryo tentu saja supaya kita bisa mengambil pelajaran ya. Makanya beliau menulis dalam bukunya itu kan, setelah menceritakan kisah tadi ya, kalau yang pasangan lesbian saja ya, itu punya kesadaran dan punya peraturan untuk membatasi gadgetnya, untuk membatasi gadget untuk anaknya ya. Lalu bagaimana dengan kita ya, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang memiliki Al-Quran, umat Nabi Muhammad. Tentu sudah seharusnya kesadaran ini juga ada, bahkan lebih mendalam. Karena realitanya gadget ini memang memberikan dampak yang sangat-sangat negatif buat kita, apalagi buat anak kita, kalau tidak kita batasi. Dibatasi tentu saja bukan kemudian ditinggalkan sama sekali ya. Dibatasi tentu saja ya, ada waktu-waktu yang memang disepakati anak itu boleh menggunakan gadget ya, sehingga di luar waktu itu ya dilarang begitu ya. Nah, sekali lagi kisah ini harus, kalau bahasa Dr. Aryo ini, menampar ya istilahnya. Ini menampar kita sebagai keluarga muslim kalau selama ini masih membiarkan anak-anak kita liar dengan gadgetnya ya. Bahkan banyak yang kemudian dibelikan gadget dan seakan-akan dibebaskan ya, menggunakan gadget sepuasnya ya. Ini tanpa kita sadari sebenarnya kita telah mencelakakan anak kita sendiri. Karena gadget ini pisau mata dua ya, sehingga buat orang-orang
khususnya anak-anak kita yang masih kecil ya, yang belum sempurna akalnya, yang belum dewasa ya, sangat memungkinkan nanti malah dimanfaatkan untuk lebih banyak itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan negatif begitu. Jadi kita sebagai keluarga muslim jangan kalah dengan pasangan lesbi yang di Inggris itu tadi ya. Kita harus membuat program, membuat kesepakatan dengan anak-anak kita ya, kapan mereka boleh menggunakan gadget ya, termasuk elektronik ya, TV diantaranya ya. Yang kalau dalam kajian salah satu lembaga kesehatan di Inggris itu kan sebenarnya 2 jam ya maksimal, 2 jam. 2 jam saja nggak banyak ya. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua juga harus memberi teladan ya. Karena tidak mungkin kita bisa menerapkan pembatasan gadget di rumah untuk anak-anak kita kalau kita sendiri orang-orang yang maniak gadget begitu ya. Kita buat peraturan, kita buat kesepakatan, dan kita sebagai orang tua harus memberi teladan. Gadget itu banyak sekali manfaatnya ya. Anak-anak kita bisa mengakses konten-konten yang mendidik, inspiratif, ya, edukatif dari gadget, dari sosial media, dari YouTube ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau tidak kita batasi ya, tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat-sangat mungkin nanti gadget itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahayakan generasi muda kita. Yang kedua, inspirasinya atau kisahnya adalah dari Mas Menteri ya, Mas Menteri Pendidikan kita ya, Nadiem Makarim. Jadi sebelum beliau jadi Menteri Pendidikan, sebenarnya kita bisa mengamati ya, orang ini nggak punya sosmed. Lah, beberapa waktu yang lalu beliau kan diundang oleh Deddy Corbuzier itu ya ke studionya kan untuk bikin konten podcast itu ya. Dan memang di situ beliau menjelaskan dengan cukup gamblang tentang pengalaman beliau yang puasa sosmed, kan ya, puasa sosmed. Jadi bukan hanya dibatasi lagi ya, jadi puasa. Jadi off sama sekali dari dunia sosmed, dan itu sudah dilakukan beliau selama 2 tahun. Jadi lama sekali. Waktu itu ya beliau udah jadi bos Gojek dan lain-lain begitu ya. Sekarang juga sepertinya beliau tidak punya sosmed. Kalaupun ada akun-akun IG contohnya yang menggunakan nama beliau, mungkin dikelola oleh orang lain atau mungkin oleh staffnya begitu. Dan pengalaman beliau yang puasa sosmed selama 2 tahun itu menjadi perbincangan yang sangat-sangat menarik ya di video itu, dan teman-teman bisa lihat ya, bisa mendengarkan, bisa melihat langsung ke channel YouTube-nya Deddy Corbuzier ya. Jadi beliau sendiri merasakan ya, dengan puasa sosmed itu beliau mendapatkan banyak sekali manfaat yang luar biasa, waktu yang lebih produktif, kualitas interaksi dengan orang-orang terdekat ya, keluarga yang lebih bagus begitu kan. Dan beliau dalam video itu juga menjelaskan tentang bahaya-bahaya sosmed ya, seperti bikin ketagihan, merusak mental begitu. Ya, ada bahaya-bahaya yang sangat besar sekali yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat lah ya. Saya juga sudah nonton video itu bareng para santri. Santri saya suruh nonton supaya mereka juga sadar begitu. Nah, itulah teman-teman 2 inspirasi ya yang ada hubungannya dengan tema kita sekarang, puasa gadget atau puasa sosmed ya. Yang jelas ya,
kita mungkin belum berani lah seperti Mas Menteri ya, off total, tapi kita setidaknya harus membatasi begitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan nggak banyak kok gitu kan ya, nggak banyak, sehingga harus kita batasi supaya penggunaan gadget ini sesuai dengan kebutuhan saja, kebutuhan kerja, kebutuhan tugas-tugas dan lain-lain begitu. Sehingga kalau seperti itu, waktu yang lain bisa kita maksimalkan untuk berinteraksi, untuk meningkatkan interaksi kita dengan keluarga terdekat gitu ya, untuk berkarya, untuk menambah ilmu dan lain-lain gitu. Itu barangkali teman-teman sekalian yang bisa saya sharing, yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang pentingnya kita waspada terhadap gadget ya. Semoga dua kisah tadi menginspirasi kita dan menjadi pelajaran penting. Jadi jangan sampai kalah lah sama keluarga lesbian yang, pasangan lesbian yang ada di Inggris itu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.